18 tahun lalu, aku menikah dengan Yo Yansing. Sistem menemukanku, mengatakan setelah menikah aku dunia cerita tragis, tidak percaya, menolak kesempatan untuk terikat. Tak kusangka, selama 18 tahun aku jadi istri dan aku hanyalah pelayan gratis. Yang makan dan minum tanpa kontribusi. Pendeteksian tuan rumah mendeteksi nilai martabatmu jatuh, menanyakan kembali kepada apakah ingin mengaktifkan sistem pemula? Penautan sukses, paket pemula diberikan tuan. Identitas Diak Putri Konglomerat. Nona, asisten Cheng Su menjemput Anda pulang. Menyambut pulang Tuan Putri. Kepiting raja saya beli. Saya selesai masak, tapi perlu satu menu lagi. Aku mau makan, cepat pulang. Aku, ayah, dan nenek sudah selesai nonton film. Kamu belum selesai, Mas. Baik, filmnya gimana? Ciantian, makan yang banyak. Silin Siangwan ini ya. Masak nasi juga palit. Kamu makan nasi di mangkuk dulu. Suruh dia beli Rajungan Raja. Aku yang nyuruh dia beli. Aku tahu, Cianti. Saka makan Rajungan Raja. Terima. Joming. Tante Kian-Kian, pameran game kemarin, kapan pergi? Coba saja kamu jadi ibuku. Dia nggak tahu tentang hal-hal ini. Setiap hari kelihatan Kerjanya cuma ngatur-ngatur kayak ibu rumah tangga tua. Aku nggak nyambung sama dia. Dia bilang aku lagi fase remaja melawan. Dulu aku nggak setuju Lin Siangwan masuk ke rumah ini, tapi dia tetap bersikeras menikah. Bibi Kak Siangwan itu baik. Lembut, perhatian, dan gak marah. Bu, dulu aku menikahi Siangwan. Karena dia bisa ngurus rumah dengan sangat rapi. Tapi Kian-Kian itu, lihat tangannya, aduh, terlalu halus, gak cocok buat kerja berat kan? Kamu juga memang ada benarnya. Ini lebih baik daripada asisten rumah tangga luar yang asal-usulnya nggak jelas. Bu, anggap menikah sama pembantu tinggal di rumah. 18 tahun, kita menghemat banyak uang. Ya. Barusan kalian bilang, siapa yang jadi pembantu rumah tangga gratis? Barusan kalian bilang, siapa jadi pembantu rumah tangga gratis? Siangwan Jia. Kamu pergi beli kepiting raja, kok baliknya cepat? Kepan. Kamu punya kebiasaan menguping, nggak tahu aturan. Iya, tiba-tiba muncul begini, nggak benar nih. Barusan kamu bilang, kamu nikahin pembantu rumah tangga gratis. Bak Siangwan, maksudnya Yansing itu muji kamu hemat dan pengertian. Kamu udah dengar, aku nggak mau pura-pura lagi. Yansing ngehalangin, aku udah ngomong duluan. Kalau bukan karena Yansing maksa, kamu bahkan nggak layak jadi pembantu di keluarga Yo. Sekarang kamu sudah jadi nyonya Yo yang sah. Harus tahu berterima kasih. Ini keberuntungan yang nggak bisa didapat generasi ke generasi. Jadi, keberuntungan menurut kalian adalah nama istri Tuan Yo. Berharga banget sampai aku harus kasih seluruh masa muda dan usaha, kayak anjing. Ngurusin seluruh keluarga kalian. Lalu masih harus bersyukur sama. Bu, kamu lagi menopause ya? Seharian curi. Nyalahin ini, nyalahin itu. Yo Ming. Kamu menyalahkanku karena gak izinkan main lagi kena menopause. Kamu pikir aku gak baik kalau kamu gak mau jadi ibumu. Mulai sekarang, aku bukan ibumu lagi. Bukan ya bukan, siapa yang peduli? Sudah, cukup ya. Sudah, itu cukup. Semua duduk, mari makan. Masak nasi sendiri aja. Cukup sudah, hentikan semua ini. Yo Yansing. Waktu itu aku buta sampai menikah denganmu. Dengan orang kejam seperti kalian. Hidup keluarga selama 18 tahun. Ya ampun. Kamu, kendalikan istrimu. Kamu nikahin istri macam apa sih? Lin Siangwan, gila, ini kelewatan. Yang berlebihan itu aku. Atau kalian yang gak punya hati? Keluarga egois seperti kalian keterlaluan. Aku mengabdikan hidupku, melayani selama 18 tahun. Akhirnya aku cuma dianggap pembantu gratis. Yo Yansing, kita cerai saja.
Xiangwan, jangan ngomong begitu. Ini salahku. Aku nggak harus ganggu kalian hari ini. Aku pergi sekarang. Qian, jangan pergi. Ini bukan urusanmu. Sepertinya, selama ini aku terlalu memanjakannya. Harus diberi disiplin yang ketat. Keluarga Yao selalu menjunjung aturan ketat. Tidak pernah ada menantu perempuan berani bicara. Sekarang, kalau mau cerai, lepas semua. Pakaian dibeli uang keluarga Yao, dan keluar tanpa satu helai pun. Kamu. Yo Yansing. Ini juga maumu? Baiklah, baiklah. Hei Lin Xiangwan, kamu mau apa sih? Kamu gila ya? Kamu beneran mau pergi? Pikir baik-baik dulu. Tanpa keluarga Yao, bukan siapa-siapa. Aku ulangi. Sialan, kenapa aku menikah dengan istri seperti ini? Memalukan leluhur keluarga. Bu, jangan bertingkah gila. Mulai sekarang, aku dan keluarga Yo kalian tidak ada hubungan apa-apa lagi. "18 tahun, keluargaku bahagia, ternyata ilusi. Tapi mereka tidak tahu, sistem sudah menemukan. Sejak 18 tahun kali ini, Aku akan membuat mereka membayar dengan rasa sakit tak. Nona, bantu apa? Bantu siapkan hotel dan pakaian. Lalu, siapkan juga pengacara untuk saya ajukan cerai dengan Yo Yansing. Dan menuntut kompensasi atas kerja keras saya sebagai ibu rumah tangga selama 18 tahun, plus ganti rugi mental. Nona, Anda memiliki 5 perkebunan, 2 pulau, 17 properti, termasuk hotel mewah terbaik. Suite pribadi di lantai atas, luas 800 meter persegi, dengan kolam renang, taman udara, dan Lin Xiangwan. Benarkah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kap Yansing khawatir aku kurang tidur, jadi dia pesankan kamar suite presiden untukku. Harganya 88 juta semalam. Kak Xiangwan pasti tahu, seorang pria yang rela mengeluarkan uang untuk wanita. Bukti dia benar-benar mencintainya. Mengerti kan? Nona, kosongkan ruangan. Oh, jadi hari ini kamu berani bicara soal cerai karena sudah punya sandaran di luar sana. Aku sampai mengira kamu wanita bijak, istri yang baik. Nyonya Sukian, 27 tahun, manajer administrasi di perusahaan Yo Yansing. Bulan lalu, dilaporkan karena menggunakan cara tidak pantas memperoleh bisnis. Kamu siapa? Bagaimana tahu ini? Harus memberitahumu sesuatu, Nona Sukian. Hotel di Hao menolak menerima kamu. Silakan Nona Sukian keluar. Mulai sekarang, grup DHO dan anak perusahaannya melarang Nona Sukian masuk. Qui est maintenant? Bawa dia pergi. Lin Xiangwan, jangan kira kamu hebat karena menggoda pria. Aku akan beritahu Yansing. Ibu, dia benar-benar merepotkan. Harusnya hari ini dia tidak kabur dari rumah. Gara-gara itu, Tante Kian-Kian jadi nggak enak makan di rumah. Hei, Bro Yansing, aku barusan kayaknya lihat Kak Xiangwan sama seorang pria masuk ke hotel di Hao. maksudmu? Lin Xiangwan ngomong cerai sama aku, sekarang langsung dengan pria lain. Masuk kamar hot. Gak mungkin, ini gak bisa diterima. Kalau teman-teman tahu, muka aku mau taruh di mana? Enggak. Aku gak biarin dia begini. Dia selingkuh saat nikah, harus tangkap basah. benar, harus pergi. Keluarga Zhou kira ini bilang pernah punya menantu yang sebegitu memelukan. Lin Xiangwan, kalau berani hianati aku bakal bikin kamu nyesal seumur hidup. Sayang, aku setahun gak beli baju baru. Aku pengen beli yang ini. Warna pink terlalu muda, gak cocok buat kamu. Oh, Maksudku, di mataku, kamu itu paling cantik tanpa perlu dandan macam-macam. serius? Iya. Aku paling suka kamu yang cantik alami tanpa hiasan berlebihan. Ibu dan anak kita sebentar lagi pulang. Waktunya masak. Pergi saja. Sudah tua masih suka berdandan.
Dulu diminta tinggalkan pekerjaan bergaji besar dan tinggal di rumah. Katanya semua pengeluaran tidak usah dikhawatirkan. Aku perlu jadi istri bebas dari cemas. Ibu. Menantu. Tak disangka aku tak punya hak untuk beli baju. Kali ini, aku tidak akan menyerahkan hidupku pada orang lain. Lin Xiangwan, keluar. Lin Xiangwan, buka pintu. Ah, Yansing ge, Tante, jangan marah. Kak Xiangwan mungkin hanya bingung saja. Kak Xiangwan, keluar dan beri penjelasan. Sembunyi di dalam tidak berguna, Ken? Stop, ini lantai pribadi. Apa yang kalian lakukan di sini? Dia adalah pria selingkuhan. Oh, Berani muncul di depan saya lagi. Lihat bagaimana saya mengurus kamu, saya akan balas 3 kali lipat. Tengah malam begini, nyanyi-nyanyi di depan pintu saya. Lin Xiangwan, apa salah saya sama kamu? Saya kasih makan, kasih minum, tapi kamu selingkuh. Pria dan wanita bersama tidak pantas. Yao Ming, ingat ini baik-baik. Jangan pernah menikahi istri seperti ibumu itu. Iya, MA. Kamu hampir 40 tahun, masih lakukan ini. Sebagai anak, malu. Pria dan wanita tanpa pas, kalian salah. Masih pria dan wanita tanpa pasangan? Tidak tahu malu, merusak moral. Lin Xiangwan. Kapan kamu jadi seperti ini? Kamu jadi asing bagiku. Rasanya menjijikan. Mual. Kenapa auranya tiba-tiba jadi begitu kuat, sampai-sampai aku refleks mundur? Setiap bulan kamu kasih aku uang pas-pasan. Masih minta ayam, ikan, daging, dan juga buah-buahan sehat? Masih berani bilang aku mual? Ternyata kamu mau cerai. Mulai sekarang, Aku dan keluarga Yo Mu tidak ada hubungan lagi. Siapa bersama aku atau tindakan aku, tidak ada kaitannya dengan kalian. Aku tidak setuju. Meski mau cerai, keluarga Yao yang menceraikan kamu. Kak Xiangwan, jangan emosi. Lupain keinginan itu. aku tidak akan mungkin tanda tangan. Kamu selingkuh saat menikah, aku tak bersalah. Bahkan jika bercerai, hakim tidak mungkin memutuskan kamu menang. Lin Xiangwan, kau mengkhianatiku. Kamu harus membayar akibatnya. Kamu harus bekerja keras untuk keluarga Yao seumur hidup. Jangan harap bisa pergi kemana-mana. Keterlaluan. Asal kamu mau ikut pulang ke rumah. Jaga ibu dan Xiao Ming. Aku bisa memaafkan kamu kali ini. Aku tidak perlu dia merawatku, aku sudah dewasa. Kak Yanxing. Lin Xiangwan. Kamu benar-benar. Semakin keterlaluan. Lin Xiangwan, kamu berani menamparku? Baiklah, kamu mau cerai. Kecuali aku setuju, aku kasih tahu. Selamat kepada Tuan Rumah, berhasil melakukan perlawanan sekali. Selamat, telah membangkitkan identitas pengacara kelas atas plus bonus sebuah firma hukum elit. pengacara Lin, kami adalah tim hukum kelas dunia Junhei. Sekarang ada di bawah pengelolaan Anda. Kasus pertama. Urus dulu kasusku. Bersambung. Pengacara Junhei sudah menyiapkan dokumen untuk perceraian Anda. Termasuk di dalamnya. Katakanlah, Tuan Yo Yansing mulai 5 tahun lalu. Setiap tanggal 20 bulan, dia mengingat nama orang lain tinggal bersama. Sukyong. Kamu ngawur bicara. Xiangwan Jia, jangan salah paham. Kita cari tempat tenang untuk ngobrol soal kerjaan. Ngobrol kerjaan di ranjang hotel, ya? Chen Chen. Kamu tampar aku. Tamparan ini. Aku tampar karena ikut campur pernikahan orang munafik, sok polos, dan suka memprovokasi. Mama, Bibi kian-kian sudah cuma bicara soal kerja dengan ayah, jangan salahkan dia. Aku mengandung selama membesarkan anak belasan tahun. Sekarang berdiri di depan simpanan, melindunginya. Lin Xiangwan. Anak masih ada, apa yang kamu lakukan? Tamparan ini? Aku tampar kamu karena kamu egois dan tidak peduli. Lin Xiangwan, kamu gila. Sekarang ubah rencana. Pertama, karena kesalahan besar dibuat. Harta bersama kita milikku. Kamu keluar tanpa apa-apa. Aku menuntut ganti rugi penderitaan mental 18 tahun dan kompensasi pekerjaan rumah tangga. Tidak kurang dari 50 kalau tidak. Bukti ini cukup untuk membuat kalian dipenjara beberapa tahun. Wan Wan.
Aku tahu aku salah. Aku dan Sukian hanya hilaf sesaat. Dia yang menggoda aku. Jo Yanxing kamu. Ayah, kamu selingkuh? Wan pergilah padaku. Aku bersumpah. Selama 10 tahun menikah, aku cuma pernah menyentuh kalian berdua. Keluarga Zhou kira keluarga besar memperluas keturunan. Sudah sering terjadi. Dulu, waktu ayahmu punya perempuan lain, aku tidak ambil pusing. Jadi, wanita selingkuh salah besar, pria selingkuh wajar, itu aturan keluarga kalian di keluarga Yo? Ajaran keluarga Yo. Wanita selingkuh salah besar, pria selingkuh wajar, itu aturan keluarga kalian di keluarga Yo? Ajaran keluarga Yo. Kamu. Sayang, kamu gak boleh cerai sama aku. Coba pikir kalau kita cerai, gimana nasib Xiaoming? Mau bikin dia jadi anak yang gak punya ibu? Hak asuh Yo Ming aku nggak mau. Aku nggak mau ada hubungan dengan keluarga Yo. Lain kali grebek selingkuh. Jangan bawa anak kecil. Pak. Minta uang, kasih saja. Toh keluarga punya uang. Diam. Wan, kita sudah 10 tahun menikah. Masa kamu sama sekali gak punya rasa untuk aku? Kamu bilang ingin ke Maladewa lihat laut. Mau ke puncak gunung lihat bintang. Dan kalung berlian kamu cerita 2 hari lalu. Aku ingat semuanya. Akhir-akhir ini sibuk, banyak tekanan. Aku jadi mengabaikan perasaanmu. Kasih 1 kesempatan lagi, ya? Janji, aku akan tepati semua janji kita. Nona. Aku hubungi Saint Luo Jewelry soal permata, air mata langit. Akan dikirim ke kamar dalam. Selain itu, sudah pesan tiket kelas 1 untuk penerbangan ke Maladewa besok. Malam ini aku bisa sewa tempat observasi bintang di kota ini. Apa? Air mata langit bintang. Air mata langit bintang senilai 10 miliar. Yo Yansing, lihatlah. Tak butuh kamu lagi. Sejak kapan kamu jadi begitu kaya? Pasti dari pria lain, kan? Lin Xiangwan, kenapa merendahkan diri? Menjual diri demi uang. Yo Yansing, isi hatimu yang sempit menyedihkan. Kamu pikir semua orang sama seperti dia, mengandalkan perhitungan, merangkak pada orang lain demi bertahan hidup? Aku lelah, aku mau istirahat. File yang sudah kamu tanda tangan, kalau tidak, akan ungkap perbuatan baikmu keluar. Biar keluarga Yo kalian hancur nama baiknya, setuju? Lin Xiangwan. Kamu memang kejam, cerai ya cerai. Jangan sampai setelah cerai dariku, juga dari keluarga, kamu malah gak bisa bertahan hidup. Cheng Su, antar tamu keluar. Silakan semuanya. Selamat kepada tuan rumah, berhasil lepas dari lelaki. Sistem akan membangkitkan identitas Anda sebagai pengusaha dan memberikan hadiah perusahaan investasi global yang bisa Anda beri nama sendiri. Masa lalu yang suram tak bisa kembali, masa depan penuh dengan cahaya. Namakan saja Fajar. Kenapa Lin Xiangwan punya banyak uang? Dia kenal orang dari firma hukum Junhe dan pria di sebelahnya. Apakah mungkin dia punya latar belakang yang tidak kita ketahui? Saat kuliah aku sudah kenal dia. Dia yatim piatu penerima beasiswa. Teman aja hampir nggak punya. Tapi mungkin dia ada hubungan sama pria tua di belakang si Cheng? Kian benar sih. Kian, yang tadi aku bilang itu cuma soal harta aja, jangan dimasukin hati ya. Aku tahu, kamu mau keluar tanpa bawa apa-apa, terlalu murah buat dia. Harta keluarga Zhou itu. Semua atas nama ibuku. Belakangan ini aku pegang proyek besar. Proyek ini berhasil, uang yang Lin Xiangwan bawa sih nggak ada apa-apanya. Cheng Su, bantu siapin Tiket pesawatnya. Nona, Anda tidak jadi pergi? Sekarang ada urusan lebih penting. Beri saya laporan analisis Kiming Technology. Kiming Technology, Yo Yansing, ini proyek yang ada di pikiranmu? Sebentar lagi itu akan jadi milikku. Modelku taruh di mana? Aku ikut lomba hari ini. Mana aku tahu, kenapa teriak begitu? Aku ada proyek yang perlu dibicarakan, jasku belum disetrika. Yansing, di mana obat darah tinggiku? Bu, bantu setrikakan jas. Mana aku tahu? Kalau ibuku ada di sini, pasti lebih baik. Lin Xiangwan. Kok kamu ada di sini? Lin Xiangwan. Kok kamu di sini? Keluar cari kerja, dong. Kelihatannya pacar barumu nggak sehebat, ya? Gimana? Kamu tinggalkan aku dan keluarga Yo. Sekarang menyesal, kan? Menyesal. Sadar dan perbaiki kesalahan baik. Kita pernah jadi suami istri. Aku masih punya perasaan untukmu. Kalau kamu menyesal, pulang. Aku juga rindu masakanmu.
Aku menyesal tidak lebih cepat melihat siapa dirimu sebenarnya. Sama seperti kamu, aku tidur sekasur 18 tahun. Jangan sok suci lah. Ganti baju sedikit keren, jadi sok bisnis elit ya. Aku kasih tahu, perusahaan ini bakal bangkrut. Gak sampai 2 hari udah tutup. Oh, jadi kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan mau ambil kesempatan pas orang lagi susah, terus ambil untung besar, ya? Gimana dia tahu? Kamu ngerti apa sih? Aku datang buat kasih uang penyelamat. Aku ini penyelamat mereka. Kalau kamu benar-benar mau kerja di sini, lebih baik minta tolong aku saja. Urusan penunjukan dan pemberhentian karyawan itu cuma 1 kata dariku. Kalian datang pagi sekali. Apa ini? Ini ketua kelas saat kuliah dengan Yoyan. Nggak nyangka Kiming itu perusahaannya. Chen Jing, kenapa kamu ada di sini? Kedua kalian, Kiming perusahaan kakakku. Aku tahu kalian akan datang, jadi aku sudah bilang ke kakakku. Bakal jadi penghubung kalian. Sudah kenal lama, kebetulan bisa ngobrol. Xiang Wan, kamu sekarang berubah banget, cantik banget, sampai aku hampir nggak mengenali. Tapi bukannya kalian berdua suami istri? Kenapa dia mewakili 2 perusahaan datang? Kamu salah paham, kan? Lin Xiangwan lulus, nikah dengan aku. Lin Xiangwan gak pernah kerja, ibu rumah tangga. Dia wakili perusahaan, mungkin dia tahu kamu di sini, datang cari kamu. Betul, Lin Xiangwan mewakili perusahaan Chenxi untuk negosiasi, jadi direktur Lin. Kamu nggak tahu ketua kelas? Aku sudah cerai dengannya. Chenxi Capital itu dari mana munculnya? Aku nggak pernah dengar. Pacar barumu masih kasih jabatan. Bilang ke dia, Chenxi atau lainnya. Di tempat saya itu cuma angin. Menang atau kalah, harus masuk dulu baru tahu. Waktunya sudah hampir habis. Baiklah, ayo kita masuk. Pak Chen, sebaiknya tanda tangan. Di Huacheng, selain saya Yo Yansing, tidak ada perusahaan lain. Menginvestasikan 30 juta untuk perusahaan saudara. Mereka tidak punya uang. Pak Lin, bagaimana pandangan dari Capital Chenxi? Mewakili Capital Chenxi menawarkan 1 miliar. Apa? 1 miliar? Lin Xiangwan, gila. Perusahaan yang bahkan belum pernah kudengar, berani-beraninya kamu omong kosong. 1 miliar mengakuisisi 49% saham Kiming. Chenxi tidak terlibat manajemen sehari-hari atau pengembangan teknologi Kiming. Menempatkan 1 keuangan untuk pengawas. Xiang Wan, apa benar itu yang dipikirkan Chenxi? Sekarang kami menghadapi sedikit kesulitan. Kalau tidak, kami tak pilih jalan akuisisi ini. Cuma cek kosong saja, kan? Chenxi Capital, perusahaan yang bahkan belum pernah kudengar. Pasti perusahaan kosong. 1 miliar, loh. 500 juta saja, sanggup nggak kamu keluarkan? Ketua kelas, kamu harus percaya padaku. Tanda tangan saja, 3 miliar akan masuk dalam 2 jam. Ketua kelas, percayalah padaku. Aku jamin, 1 miliar masuk rekening Kiming dalam 5 menit. Lin Xiangwan. Kamu tahu apa yang sedang dibicarakan? Ketua kelas, banyak penipu di mana-mana. Kamu harus berpikir realistis. Aku tidak yakin dengan perusahaan kakakmu. Aku investasi hanya karena kita teman sekelas. Kalau uang hilang, ya sudah hilang. Kamu bilang perusahaanmu tidak bisa lanjut, kamu cari dukungan. Tapi, bukankah seharusnya kamu mencari orang yang benar-benar dapat diandalkan? Yo Yansing, kamu anggap Kiming pengemis? Aku sudah tanda tangan, Xiao Wan. Baiklah, sulit memberi nasihat pada orang yang keras kepala. Nanti jangan nangis-nangis minta tolong sama aku kalau ternyata ketipu. Xiao Wan, aku sudah tanda tangan. 5 menit, yakin 1 miliar benar-benar akan masuk? Chengsu, transfer 1 miliar ke akun Kiming dalam 5 menit. Lin Xiao Wan, pura-pura apa? 1 miliar dalam 5 menit. Di dunia ini, cuma orang terkaya yang bisa lakukan itu. 3 menit lagi, lihat saja saat topengmu terungkap. 5 detik terakhir nih. 5, 4. Ketua, sudah masuk ya? Sudah masuk belum? Xiang Wan, ini. 5,
4, 3, 2. Akun Kiming Technology telah menerima 1 miliar. Cek. 1 miliar masuk, benar-benar masuk. Apa? Mustahil. Maaf, Tuan Yo, lupa kasih tahu. Jam palsu yang dikasih sama selingkuhan kamu ini lebih lambat 10 detik dibanding yang asli. Apa sih yang kamu omongin? Ini hadiah ulang tahun yang kian-kian pilih khusus buat aku. Wah, hubungan kamu sama Nona Yo sangat berharga. Walaupun aku kasih harga 30 juta, agak rendah, tapi Kiming gak mungkin dihargai 1 miliar. Lin Xiangwan, 1 miliar cuma buat beli perusahaan berantakan, nanti kamu malah rugi gede. Lihat gimana kamu bakal tanggung jawab. Yo Yansing, pandangan kamu sempit. Kamu nggak lihat usaha Chen Jing di pekerjaannya. Nggak lihat nilai bisnis Kiming, apalagi kebangkitan satu tim yang luar biasa. Hello. APA? Oke. Xiangwan, kakakku bilang algoritma AI mereka sertifikasi ganda dari asosiasi internasional. Masuk berita utama Tech Headlines. Saham kita naik 10 kali lipat. Xiangwan, terima kasih atas pengakuanmu. Terima kasih. Apa? Naik 10 kali? 1 miliar jadi 10 miliar? Gak mungkin. Ketua kelas, permisi dulu. Orang dari Chenxi akan datang untuk koordinat. Senang bekerja sama. Terima kasih. Pak Yo. Sekarang yang pusing cari solusi itu kan kamu. Tidak, aku tidak bisa biarkan uang sebanyak ini lepas. Proyek besar ini, Perusahaan seperti Chenxi. pasti tidak sanggup tangani. Selama aku kerja sama dengan mereka, bukan hanya bisa menutupi kerugian ini, tapi juga mempermalukan Lin Xiangwan. Selamat tuan rumah menyelesaikan misi akuisisi. Sistem diperbarui ke versi 2.0. Kini Anda dapat memilih identitas bebas, Yo Yansing. Tanpa keluargamu, aku pasti akan hidup lebih bahagia. Xiangwan, terima kasih atas dukunganmu. Sabtu malam jam 7, di ruang VIP Hotel Shenghao. Ulang tahun hadir ya, semua kangen sama kamu, wajib datang ya. Lin Xiangwan, Xiaoming menangis, kamu nggak tahu, dan lagi, kipau rajutku ini, besok mau kupakai. Kamu setrikanya. Kipau rajutku besok kupakai. Kamu setrikanya. Aku ada proyek besar mau nego. Di mana dokumennya? Tolong cariin. Hang. Halo, Lin Xiangwan, kenapa belum sampai? Acara hanya tunggu kamu. Maaf. Rumahku kacau sekarang, nggak bisa pergi. Kamu tiap kali juga gitu. Ya udah, lain kali aja deh. Sabtu, aku pasti datang tepat waktu. Dulu banyak terikat oleh urusan keluarga. Jadi terputus dari sosial. Sekarang waktunya untuk mulai lagi. Masakan batu sakral Shenghao. Aku pernah ngobrol dengan kepala kokinya. Dia bilang makan itu bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga mencerminkan selera dan status sosial. Dia bilang makan itu bukan hanya soal mengisi perut, juga mencerminkan selera dan status sosial. Kata-kata itu masuk akal. Kak Yansing, kamu hebat. Makan bareng kamu, aku belajar banyak hal. Lihat nih, perut jumbo tuna ini. Kelihatannya ini dikirim langsung dari Pulau DR, lemaknya sempurna banget. Ayo, Kian. Cicipin dulu. Terima kasih, Yansing Ge. Pak Yo banyak pengalaman. Xiangwan, kamu datang. Kali ini aku kirim pesan ke kamu. Kupikir kamu gak bakal datang lagi. Sebelumnya kamu selalu bilang ada urusan keluarga. Dulu ada urusan keluarga, tapi sekarang urusan aku lebih penting. Selamat ulang tahun, ketua kelas. Terima kasih. Soal kejadian Kiming sebelumnya, Yo Yansing menemui kakakku meminta maaf. Kali ini muncul tanpa diundang. Mungkin ini karena kakakku memberitahunya.
Yo Yansing menemui kakakku untuk meminta maaf. Muncul tanpa diundang, mungkin karena kakakku memberitahunya. Aku sungguh merasa terganggu. Nggak apa-apa kok. Kak Siang Wan, lama nggak ketemu ya. Ketua kelas, Siang Wan jarang keluar rumah, jadi mungkin dia kurang pengalaman. Kalau dia ada salah, maklumilah sedikit ya. Yo Yansing. Bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat dunia luar. Berkat siapa? Perlu aku, di depan para mantan teman sekelas. Membantu mengingatkanmu dengan jelas? Bu, kalian mau pergi kemana? Hadir di pesta perhiasan. Boleh aku ikut? Aku sudah lama nggak keluar rumah. Undangan hanya untuk nama terdaftar. Tanpa undangan, nggak bisa masuk. Ibu benar sekali. Perusahaan perhiasan ini kasih 1 jatah untuk keluarga dekat. Aku ajak Xiao Ming buat lihat-lihat ya. Iya, banyak teman sekolahku kerja di sana. Aku ajak Xiao Ming buat lihat-lihat ya. Iya, banyak teman sekolahku kerja di sana. Kalau pergi, ngobrol pasti nyambung. Payah. Kalian pergi aja, aku tunggu di rumah. Jangan ikut-ikut, nanti malah bikin masalah jadi malu. Oh ya, baju sutraku. Ingat cuci pakai tangannya. Yuk, jalan. Lin Xiangwan, kamu ini menyalahkan aku ya? Lihat semua yang di sini. Siapa yang tidak mengurus keluarga sekaligus karir mereka? Chen Jing punya kedai teh sendiri. Dia bahkan seorang master seni teh. Sukian juga salah satu karyawan andalan di perusahaanku. Intinya, kamu sendiri yang kurang usaha. Kurang wawasan. Siang Wan Jia. Lihat orang, mereka bisa urus keluarga sambil kembangkan hobi. Kamu harus introspeksi diri. Selain mengurus keluargamu sendiri, ku dengar perhatianmu lebih untuk keluarga lain, ya? Kamu. Lin Xiangwan, setelah kita bercerai, kamu cuma bisa hambur-hamburkan uang dan ngomel-ngomel. Sepertinya nggak ada kemajuan sama sekali. Tapi ini bukan salahku, kan? Oh, ya? Sistem. Aku mau aktifkan identitasku. Bersambung. Sistem ingin bangkit sebagai ahli teh tingkat tinggi. Baik, identitas, ahli teh tingkat tinggi, Anda sudah diaktifkan. Ketua kelas, ulang tahunmu. Saya lihat ada satu set alat. Saya akan memberi ini sebagai hadiah, simbol perhatian untuk teman lama. Sekaligus menebus penyesalan karena bertahun-tahun tidak hadir reuni teman sekelas. Menyajikan teh? Kamu bisa menyajikan teh? Menyajikan teh? Untuk menyeduh teh, taruh daun teh atau air dulu? Tahu bedanya? Benarkan, Kak Siang Wan, jangan sampai tanganmu kepanasan. Kalau sampai menjatuhkan alat teh yang mahal itu, bagaimana jadinya? Benarkan, Yansing? Tujuh kali menyeduh teh. Mencampur krim. Mengaduk perlahan. Langkah, suhu air, jumlah air, dan kekuatan. Semua itu ada aturannya. Langkah, suhu air, jumlah air, kekuatan. Semua itu ada aturannya. Kenapa dia jadi berbeda dengan yang dulu? Seperti bersinar. Lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih menawan daripada sebelumnya. Baiklah. Siang Wan. Belajar cepat, kan? Ada blogger yang mengajarkan ini belakangan. Ketua kelas itu yang profesional. Sebaiknya jangan pamer keterampilan di depan ahli. Benar, kan Yansing? Kapan kamu belajar hal-hal seperti ini? Siang Wan, tadi kamu menampilkan teknik teh gunung tinggi dan aliran air yang sudah lama hilang, bukan? Siang Wan, tadi kamu menampilkan teknik teh gunung tinggi dan aliran air yang sudah lama hilang, bukan? Cara ini ku cari Nggak pernah nemu, ternyata kamu bisa tahu.
Cuma seduh teh, kenapa harus misterius banget? Kak Siang Wan, gimana kalau kita coba juga? Coba deh. Aromanya harum banget. Rasa tehnya keluar semua. Bahkan ada aroma susu sedikit. Siang Wan, kamu belajar dari mana sih? Lebay banget nggak sih? Cuma buih lebih banyak aja, kayak foam susu di kopi. Ini metode bikin teh tingkat atas dari dinasti Song. Baik tenaga maupun tekniknya, semuanya ketat banget. Xiang Wan, Belaya ini dari mana? Metode ini kuteliti belasan tahun, tapi tidak pernah berhasil. Kebetulan saja. Xiang Wan, oh tidak. Master Lin, saya ketua Asosiasi Budaya Teh dan turut dalam pameran pertukaran budaya teh internasional. Aku ingin mengundangmu menjadi juri dan tamu penampilan. Aku tawarkan gaji tahunan 100, oh tidak, 2 juta. Kamu bersedia? Aku tawarkan gaji tahunan 100, oh tidak, 2 juta. Kamu bersedia? Budaya teh adalah inti budaya tradisional Tiongkok. Bisa memberikan penampilan gratis untuk kalian. Anggap ini kontribusiku melestarikan budaya tradisional Tiongkok. 2 juta, dia cuma perlu buat beberapa cangkir teh, langsung jadi 2 juta. Sial, perhatian Yansing ada di dia. Benar-benar fokus ke... Aku harus pikirkan cara. Nggak boleh biarkan dia ambil semua perhatian. Siang Wan, aku ingat dulu kamu paling suka ini. Nih, makan yang banyak. Yang kusuka, aku bisa ambil sendiri. Yang kusuka, aku bisa ambil sendiri. Hati-hati sedikit. Maaf, maaf. Ini kan hadiah edisi terbatas V dari Yansing Ge. Untung nggak rusak. Xiang Wan Jia. Kamu sama Yansing Ge udah bertahun-tahun. Barang bagus kayak gini pasti punya. Lab aja. Lain kali hati-hati, pergilah. Kamu terlalu baik hati. Pelayan ceroboh kayak gitu harusnya dikasih pelajaran. Baju kayak kamu, kena tumpah nggak masalah. Kalau dia bikin rusak barang mahal, dia bisa kerja seumur hidup buat ganti. Belum bisa lunasin. Aku juga mau terbaik buat dia. Siang Wan, ngomong-ngomong, tadi waktu lihat kamu bikin teh, aku perhatiin bajumu. Kayaknya ini dari seri eksklusif Yun Jin Ge, ya? Kudengar brand ini nggak jual ke umum. Cuma terima pesanan khusus, dan harganya bisa sampai jutaan rupiah. Satu baju jutaan rupiah? Aku kurang tahu. Harganya bisa sampai jutaan rupiah. Satu baju jutaan rupiah? Aku tidak tahu, ini hadiah dari teman. Siang Wan, kamu sekarang sudah cerai, benar-benar beda sekali dari dulu. Bukan hanya kariermu semakin sukses, bahkan temanmu dan baju sembarang pun harganya jutaan. Dulu ya, nyuruh kamu jadi ibu rumah tangga penuh waktu di rumah, menjaga anak, memang gak adil banget buat kamu. Kalau aku suamimu, pasti aku bakal manjain kamu habis-habisan. Sukian memang terlalu muda. Terlalu kekanak-kanakan. Gak bisa dibanggakan. Kenapa gak sadar? Siang Wan ternyata punya sisi seperti ini. Gak bisa nih, aku harus tanyakan langsung sama dia. Chen. Sepertinya aku lupa bawa handphone. Aku balik dulu ambilnya, kamu tunggu di mobil aja ya. Yanxing, kamu tidak akan carry Lin Xiang Wan kan? Apa yang kamu ngarang-ngarang? Kamu? Pas makan, tatapanmu ke dia nggak biasa. Selain itu, kamu juga membelanya tadi. Tadi pas makan, tatapanmu ke dia nggak biasa. Selain itu, kamu membelanya. Sukian, apa kamu bisa berhenti cari masalah terus? Siang aku sibuk kerja, malam aku masih harus menghadapi kamu. Aku nggak minta kamu kayak Lin Xiang Wan urus rumah ini, tapi bisa nggak kamu sedikit aja ngerti aku? Sayang, aku ingin bicara. Yo Yansing, nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku dan kamu sudah bercerai, jadi panggil aku Lin Xiang Wan. Atau Nyonya Lin. Wan, jangan bicara dengan nada itu padaku,
Kita bicara baik-baik, ya? Tadi waktu lihat cara kamu memilih teh, aku tiba-tiba sadar. Aku ternyata belum pernah benar-benar mengenal kamu. Kenapa? Sekarang kamu nggak anggap aku orang kampungan, kan? Aduh, Wan Wan. Aku kan cuma khawatir kamu melakukan kesalahan. Kamu nggak anggap aku orang kampungan, kan? Aduh, Wan Wan. Aku cuma takut kamu bikin kesalahan, jadi aku sapa dulu ketua kelas. Terima kasih atas niat, nggak perlu. Wan Wan, bisa nggak kasih aku kesempatan buat memahami kamu lagi? 18 tahun. Nggak cukup buat kamu tahu seseorang di sebelahmu. Oh iya, benar juga. Kamu punya 2 orang di sebelahmu. Wan Wan, percayalah padaku lagi. Dan, ya, karierku juga ada kemajuan baru. Aku sudah mengajukan permohonan kerja sama ke Chenxi. Tunggu sampai disetujui. Dengan kemampuanku dan sumber daya perusahaan, merebut kerja sama itu pasti berhasil. Bekerja sama dengan Chenxi. Kau. Tentu saja, waktu dengan Kiming itu adalah kesalahan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia keuangan, sumber daya dan kekuatanku nyata, Chenxi Capital tak punya alasan menolak aku. Setelah kerja sama tercapai, kamu bertanggung jawab atas hubungan itu. Saat itu, pekerjaanmu akan ringan, terhormat, dan juga. Setelah kerja sama selesai, aku tunjuk kamu mengurus. Saat itu, kamu bakal santai dan dihormati. Dapat penghasilan bagus. Kita bisa sering ketemu. Yo Yansing. Kesombonganmu benar-benar gak berubah, selama 10 tahun tetap sama aja. Apa maksudmu? Maksudku adalah, Chenxi Capital gak akan pernah kerja sama-sama kamu seumur hidup. Lin Xiangwan. Jangan kira, karena aku baik sekarang, kamu bisa seenaknya. Chenxi Capital bukan kamu yang tentukan. Maaf. Di Morning Glow Capital, saya yang memutuskan segalanya. Aku, Lin Xiangwan, adalah satu-satunya pemilik dan ketua Morning Glow Capital. Lin Xiangwan, aku akui sekarang kamu berbeda. Demi menjaga harga dirimu denganku. Kamu bilang kamu putri keluarga Lin? Kebohongan seperti itu, berani bilang. Kalau kamu ketua Morning Glow, maka aku adalah darah keluarga Lin yang hilang. Darah keluarga Lin hilang. Itu aku. Kamu ketua Dewan Direksi Chenxi, aku keturunan keluarga Lin tersesat di luar. Keturunan Lin yang tersesat di luar, itu juga aku. HMP. Menurutku, kamu benar-benar gila. Kamu beda dari dulu. Ternyata kamu benar-benar berubah jadi orang gila. Hahaha. Hei, apa benar perusahaan kita sudah dapat kerjasama dengan Chenxi Capital? Halo, Tuan Yo Yansing, Saya dari Chenxi Capital. CEO. Kami memberitahukan secara resmi. Permohonan kerjasama telah dimulai hari ini. Capital Cakrawala tidak akan mempertimbangkan. Kerjasama dengan Anda lagi. Apa? Tidak mungkin, hihei. Apa Anda salah paham? Pasti Anda salah paham. Sebenarnya aku cukup kagum padamu untuk satu hal. Keteguhanmu. Selama 10 tahun tetap sama dan biasa saja. HMPH, Lin Xiangwan. Aku ditolak oleh Chenxi. Rencanaku nggak disetujui. Kalau kamu anak keluarga Lin, itu baru benar-benar lelucon besar. Benarkah? Lihat ke sana. Pemimpin bisnis Nona Lin Xiangwan menyatakan, Capital Surya fokus investasi inovasi teknologi, mendukung perkembangan perusahaan lokal yang unggul. Mendukung perkembangan perusahaan lokal yang unggul. Tidak mungkin. Kamu yatim piatu. Yatim piatu tanpa ayah ibu. Video ini palsu, hasil rekayasa. Kalau kamu benar-benar putri keluarga Lin, bagaimana mungkin bertahan di keluarga Yo selama 18 tahun? Aku di keluarga Yo bertahan 18 tahun, akhirnya kamu berhenti pura-pura bodoh. Tapi itu bukanlah sabar. Itu bodoh. Karena dengan satu kalimatmu tentang ketulusan, aku menyerahkan seluruh masa mudaku. Putri keluarga Lin. Kamu bisa memobilisasi 1 miliar dalam 5 menit. Ternyata kamu menyembunyikan itu selama 18 tahun. Oh iya. Hampir lupa bilang ke kamu, alasan Morning Capital berkembang pesat. Karena proyek Kiming, kamu membantu.
Tapi kabar tentang kamu memanfaatkan keadaan dan menindas mitra kerja sudah tersebar. Lingkaran investasi di Huacheng, kamu tidak akan mendapatkan tempat lagi di sana. Lingkaran investasi di Huacheng, kamu tidak akan mendapat tempat di sana. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil mempermalukan pria buruk, mendapatkan satu kesempatan untuk menentukan identitas sendiri. Lin Xiangwan, jangan coba-coba pergi. Jelaskan semuanya. Hati-hati saat berjalan, Sukian. Kamu tadi di mobil, kenapa kembali? Yang Qingyi, tolong aku. Aku mohon, tolong bantu aku. Dia hampir sampai, cepat bantu. Siapa? Mantan suamiku. Mana dia? Sukian. Yanxing tolong aku, Sukian, wanita busuk. Masih berani kabur ya? Yanxing, aku mohon, tolong aku. Kamu siapa sih? Masih berani ikut campur urusan? Maaf, saya tidak kenal Anda. Salah orang. Jadi ini cinta barumu ya? Hah, dia juga nggak kelihatan istimewa sih. Pak, saya tidak kenal dia. Pak, saya benar-benar tidak kenal dia. Tapi kalian mau apa? Tolong jangan ganggu ketertiban umum, oke? Yo Yansing, 5 tahun bersama, sekarang bilang gak kenal, bahkan dia melihat mereka pukul aku. Apa yang kamu omongin? Aku nggak kenal kamu. Hei, bawa dia pergi. Mau bertengkar, pulang saja dan bertengkar di rumah. Tapi jangan bikin malu di sini. Dengar nggak? Dia sama sekali nggak ngakuin kamu. Ayo pulang sama aku, lihat nanti gimana. Mas Yansing, kamu gak boleh biarin aku pulang. Aku mohon, bantu lapor polisi. Diam, kalau ngomong sembarangan lagi. Aku hajar kamu. Saya kerja keras tiap hari cari uang buat keluarga. Kamu malah keluyuran terus. Udah pakai uang saya, sekarang mau kabur? Nggak bakal bisa. Pak. Saya urus istri saya sendiri. Kamu nggak keberatan, kan? Nggak bakal bisa. Pak. Saya urus istri saya sendiri. Kamu nggak keberatan, kan? Ya, tentu saja aku setuju. Perempuan itu harusnya diatur. Lihat mantan istri, karena dimanja. Nggak tahu diri, sampai minta cerai sama aku. Bener banget kata-katamu. Perempuan itu, ya, kalau tak dikasih pelajaran, bakal semena-mena. Kamu bersikap baik sama dia. Dia pikir kamu gampang dimanfaatkan. Udahlah, cepat bawa dia pergi. Meskipun dia memang salah, bagaimanapun. Masalah keluarga simpan saja. Bawa pulang, didik baik-baik. Jangan pukul di luar. Yo Yansing, kamu gak boleh seperti ini sama aku. Pergi. Diam. Ikut aku pulang baik-baik. Aku gak mau. Ayo pergi. berhenti. Siapa kamu? Urusin urusan aku? Percaya aku bakal pukulin. Saya bilang berhenti. Bersambung. Mau urus urusan? Saya bilang berhenti. Kak Xiangwan tolong aku. Kamu mau apa? Lin Xiangwan, urusan orang lain. Iya, benar itu. Bukan urusan kamu. Itu urusan saya. Aku mendidik istriku sendiri. Hukum juga nggak bisa ngatur aku. Xiangwan, Sukian beda kamu. Dia udah biasa main-main gitu. Ini salah dia, jangan kamu ikutan kotor. Yo Yansing, kamu bikin muak. Kamu ngomong apa tadi? Aku bilang. Kamu berani melakukan tapi nggak punya hati, nggak punya moral. Berdiri di sisi orang brengsek, bikin aku muak. Siapa yang kamu bilang bajingan? Wanita sial berani urus-urusanku. Sistem, aktifkan identitas petarung. Baik, identitas petarung telah diaktifkan. Kamu. Giliranmu sekarang. Lin Xiangwan, gila, kenapa memukulku? Karena dari kepala sampai kaki, kamu tidak pantas jadi manusia. Ah, Karena dari kepala ke kaki, kamu tidak pantas jadi manusia. Ah. Keluarga Yo kan paling suka mengatur orang, rasanya enak nggak kalau diatur balik? Aduh, sakit. Terima kasih, Kak Xiangwan, sudah menyelamatkanku. Aku salah, nggak seharusnya begitu ke kamu. Kamu mau lepas dari dia? Pengadilan memutuskan kita cerai. Dia ganggu aku.
ketemu aku langsung pukul. Tinggal di sini sementara. Hotel akan perketat keamanan. Besok, pengacara kantor hukum Junhee datang bantu ajukan permohonan perlindungan diri. Dan mengurus masalah hukum. Xiangwan, dulu memperlakukanmu seperti itu. Kenapa masih mau membantuku? Aku membantumu karena tidak tahan melihat perempuan diperlakukan begitu. Setelah ini, bisa memilih bergantung pada laki-laki. Atau bisa memilih bangkit sendiri, jalanmu yang tentukan. Dulu aku bersalah padamu. Kupikir mencari laki-laki baru bisa membuatku bebas dari cengkeramannya. Dulu aku yang bersalah padamu. Kupikir mencari laki-laki baru bisa membuatku bebas dari cengkeramannya. Kalau kamu ingin mulai dari awal, gabung ke Yayasan Bantuan Wanita Cahaya Pagi. Yayasan Bantuan Wanita Cahaya Pagi? Iya, yayasan khusus bantu wanita korban kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Dengan bergabung, kamu nggak cuma jauh dari si tukang pukul itu, mulai kehidupan baru. Tidak perlu bergantung pada kamu mau. Aku mau. Aku mau, kawan. Aku akan berusaha jadi lebih. Aku akan mendukung yayasanmu. Aku mau. Momon. Xiao Ming beberapa hari demam tinggi, merindukan ibunya. Kamu pulanglah untuk makan. Jengguk Xiaoming ya. Ternyata, yang datang tak bisa dihindari. Kelihatannya Lin Xiangwan sering latihannya. Aduh sakit. Mama, pelan-pelan dong. Aduh sakit. Mama, pelan-pelan dong. Ah. Sekarang baru tahu sakit, kenapa nggak tadi? Lin Xiangwan ayu anak perempuan keluarga, putri keluarga Lin Group. Coba dengar, siapa yang akan percaya? Keluarga Zhou kita. Keluarga Zhou malah dapat budak besar. Jadi pengasuh selama 18 tahun. Mana tahu, dia tutup rapat seperti baja. Datanya bersih waktu itu. Seorang yatim piatu. Siapa yang tahu kalau dia itu pewaris keluarga Lin, elit tingkat atas. Keluarga Lin di Huacheng, kalau bergerak sedikit saja, efeknya besar banget. Walaupun keluarga Zhou cukup kaya, tapi kaya dan berkelas, jelas beda tingkatannya, beda dunia, beda level. Pantas saja dia menggerakkan Junhee, gampang keluarkan uang 1 miliar, Morning Light Capital milik dia. Aku sampai minta kerja sama sambil mengemis. Seperti badut. Ngomong sekarang itu buat apa? Kukulan odar kena. Harga diri udah. Pernikahan juga udah bubar. Yang penting adalah, nanti gimana? Kukulan odar kena. Harga diri hilang, pernikahan bubar. Yang penting adalah, Nanti gimana? Gimana maksudnya? Siapa itu Lin Xiangwan? Dia putri keluarga Lin. Ketua perusahaan Chenxi. Tapi yang lebih penting, dia ibu kandungnya Xiao Ming. Sudah bertengkar seperti ini. Dia pasti sangat membenciku. Benci? Benci berarti masih ada emosi. Ada emosi berarti masih ada peluang, sekuat apapun dia. Sekalipun dia adalah dia juga seorang wanita. Dia adalah ibunya Xiao Ming. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tega meninggalkan anaknya sendiri. Tadi malam kirim pesan padanya. Bilang kalau Xiao Ming demam tinggi. Dia memanggil, Mama. Dia jawab, meski hanya bilang, tahu. Tapi dia tidak menolak. Selama dia punya rasa sayang pada kita masih punya peluang untuk membawanya kembali. Dia akan datang, sekarang dia belum percaya. Percaya saja, ibu dan anak punya ikatan alami. Dia akan kembali. Bajita dia melengka masak. NAK, singkirkan raza tidak puas dan sedemu. Mulai sekarang, yang akan kita perankan. Cerita anak nakal insaf dan ibu menyesal. Memohon dia kembali untuk bersatu kembali dalam drama penuh emosi. Lin Xiangwan. Memohon dia kembali untuk bersatu kembali dalam drama penuh emosi. Lin Xiangwan. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Setelah membujukmu kembali, semua milik keluarga Lin dan milik Chenxi pada akhirnya tetap menjadi milikku, Yo Yansing. Xiao Ming, cepat ke sini. Nenek, ada apa? Aku cherche un PR. Ada urusan penting mau dikasih tahu. Urusan APA? Nanti kamu kirim pesan suara ke ibu, bilang aja kamu demam, kangen, suruh dia datang lihat kamu. Nenek, aku gak mau bohongin ibu lagi. Kemarin dia udah marah.
Nenek suruh kamu kirim, kirim aja. Jangan ngoceh. Aku gak mau. Xiaoming, Nenek tahu. kamu anak baik. Tidak mau bohongi mama. Tapi ini bukan bohong, ini namanya strategi. Coba pikir, kalau mama pulang. Kita sekeluarga kumpul lagi, kan bagus banget? Apa kamu nggak mau mama pulang? Aku mau dia pulang. Kalau begitu dengar kata nenek. Gunakan suara seperti lagi sakit, lemas, ya. Batuk-batuk. Bu. Aku sakit. Bisa datang lihat? Aku kangen sama ibu. Sudah, pergi rebahan di sofa. Bikin lebih meyakinkan, saat ibu datang, langsung ngobrol sama dia. Bersikap lebih dekat, ngerti nggak? Aku mau ganti baju. Ingat, nanti pas ibu datang, sikapmu harus tulus. Selama dia lunak hati, kita akan punya kesempatan. Lin Xiangwan, kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Segalamu harus menjadi milikku. Hei, Wan Wan, kamu benar-benar datang. Ayo, Mana Xiao Ming? dia rebahan di sofa, baru minum obat, nyebut nama kamu. Ternyata kamu bohongin aku lagi. Malam-malam kamu datang. Di luar dingin banget ya. Cepat duduk. Ibu. Tante masak banyak makanan kesukaanmu. Seumur hidup, lihat kamu masak sekali. Benar-benar langka. Kamu jarang pulang. Xiao Ming sakit perlu nutrisi tambahan. Ini juga tanda perhatian dari tante. Xiao Ming, kamu bilang? Makan bersama? Bilang ke ibu jangan. Bu, bisa temani makan sekali? Hanya sekali. Anggap saja selesai dengan masa lalu. Baiklah. Mal, ayo makan ikan. Dikukus. Ikan favorit kamu dulu. Sekarang, melihat kita berempat duduk makan bersama lagi, rasanya hangat sekali di hati. Wan, kamu masih ingat, 2 tahun lalu, ulang tahun Xiao Ming di meja ini, kamu bikin kue besar. Xiao Ming makannya senang. Ingat. Kuenya aku bikin sendiri. Kalian coba dan bilang terlalu manis. Nggak baik buat gigi Xiao Ming. Akhirnya masuk tempat sampah. Sering salah, terlalu keras kepala. Gak menghargai yang sudah kamu lakukan. Aku tahu aku salah. 18 tahun ini, Yo Yansing buta. Aku mengabaikan hati nuraniku, menghancurkan istri baik sepertimu dan keluarga yang utuh. Setiap malam, aku menyesal sampai tidak bisa tidur. Iya, Wan, semua ini salahku dan Yansing. Kamu anak baik, keluarga Yo kita kurang beruntung. Jadi, makan malam ini untuk kasih tahu aku kalian sadar salah? Sadar salah dan memperbaiki itu luar biasa, kan? Lihat, kamu sekarang mengurus keluarga besar Lin sendirian. Dan juga Chenxi Capital, itu pasti capek banget. Sadar salah dan memperbaiki itu luar biasa. Lihat, kamu mengurus keluarga besar Lin sendirian. Juga ada Chenxi Capital. Capek banget, kan? Tanpa pria yang peduli dan mendukung di sisimu, gimana bisa, Wan? Kasih kesempatan aku memperbaiki semuanya. Mari kita nikah lagi. Aku pasti akan baik sama kamu. Aku mendukung kariermu. Dan menjaga keluarga kita. Mari jadi keluarga bahagia. Hidup rukun bersama. Benar, pasangan asli tetap paling baik. Yansing juga sudah sadar. Aku salah. Mulai sekarang, di hatiku hanya ada kamu. Aku benar-benar menyesal. Benar-benar ingin memulai lagi. Yo Yansing. Kamu tahu kamu salah, kan? Iya. Itu salahku. Kenapa nggak berubah? Tapi setelah aku jadi pewaris keluarga, setelah menjadi ketua di Chenxi, menyadari semua, apakah kamu tulus baik padaku? Atau hanya tulus terhadap terutama keluarga Lin yang aku wakili? Wan, mengapa berpikir begitu tentang Yansing? Dia sadar atas kesalahannya sekarang. Tidak, mereka membohongimu. Ibu, aku tidak sakit, ini rencana nenek. Nenek memintaku pura-pura sakit untuk membawamu kembali. Aku setuju pura-pura sakit, aku pikir saat pulang, keluarga kita bisa seperti dulu. Tapi sekarang aku sadar. Ayah dan nenek hanya menginginkan uangmu. Anak nakal, kamu ngomong apa sih?
Wan, Xiaoming sedang demam dan ngaco. Jangan dengarkan dia. Aku nggak demam, dan aku juga nggak ngaco. Hari ini aku datang. Masih ada rasa polos yang terasa konyol. Aku pikir kalian masih punya sedikit saja hati nurani. Untuk benar-benar minta maaf atas apa yang kalian lakukan padaku selama 18 tahun ini. Sekarang aku sadar. Tujuan kalian dari dulu hanya kalkulasi dan perhitungan. Rujuk lagi, agar kalian terus menghisap darahku? Seumur hidup nggak akan mungkin. Lin Xiangwan berhenti. Jangan berlebihan. Jadi putri keluarga Lin itu hebat? Aku kasih tahu, meskipun punya uang sebanyak apapun atau kekuasaan setinggi apapun, kamu tetap wanita yang sudah cerai. Keluar rumah tetap jadi bahan omongan orang. Tidak lengkap. Wang Xiuqin, kamu belum sadar? Keutuhan seorang wanita itu tidak pernah bergantung pada pernikahan atau seorang pria. Keutuhanku. Aku bertahan dari penghinaan dan penindasan, merangkak keluar dari lumpur setahap demi setahap. Sedangkan kamu, You Yansing, bercerai denganmu adalah keputusan paling benar dan beruntung dalam hidupku. Lin Xiangwan, jangan terlalu berlebihan. Tanpa aku, tanpa keluarga Yo, apa kamu bisa seperti sekarang? Makan malam ini selesai. Kita jalan masing-masing. Jangan hubungi lagi. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Lin Xiangwan, jika kamu keluar dari pintu ini, aku jamin hidupmu akan hancur berantakan. Akhirnya berhenti berpura-pura jadi nenek, waktunya tunjukkan kemampuan. Nenek, kamu mau ngapain? Kamu bilang mau biarkan mama tetap tinggal? Aku malah mau lihat. Kalian bikin aku hancur nama baikku, Xiaoming. Naik ke atas sana. Mau bicara dengan nenek dan papa. Bu, Pergi. Baik Lin Xiangwan, kamu cari masalah sendiri. Aku akan tunjukkan padamu kekuatan opini publik. Biar kamu lihat, bagaimana dari seorang gadis kaya yang anggun jadi orang yang semua orang benci seperti tikus got. Kalau sampai segini, apa nggak terlalu berlebihan? Takut APA, dia udah nggak peduli, asal kita hancurkan namanya biar dia nggak bisa tinggal di keluarga Lin. Itulah saat dimana kita punya peluang. Ingat, kalau dia jatuh, Xiaoming bakal jadi satu-satunya pewaris. Keluarga, aku udah nggak kuat lagi hidup. Kalian lihat aku ini, lihat nenek tua malang ini. Dan anakku ini, semua ini karena mantan menantu perempuanku yang paling kejam. Lin Xiangwan yang memukul kami. Dia selingkuh dalam pernikahan, mau cerai dengan anakku. Cerai ya cerai saja. Tapi dia malah pakai cara supaya anakku pergi tanpa apa-apa. 1 sen pun nggak disisakan. Uang nafkah untuk cucuku. Dia juga nggak mau bayar. Sudahlah, ini salahku. aku nggak bisa pertahankan dia. Itu belum semuanya. Hari ini dia pulang, aku masak makanan enak. Demi anak-anak. Ingin bicara baik-baik dengannya. Tapi dia malah. Langsung menghina kami. Coba nilai sendiri, mana ada yang seperti itu? Serius? Memukul pria? Kenal wajah, tapi tak kenal hati. Punya uang malah jadi buruk. Wanita selingkuh tak akan berakhir baik. Suka acting, ya? Suka pakai opini mengikat ya? Wang Xiuqin, aku akan kasih pelajaran pakai cara kamu kuasai. Sistem, aktifkan identitas aktris top untukku. Keluarga, lihat nih, dia masih pakai matanya. Melototin kita semua. Bu, kamu tahu kok, bukan gitu caranya. Kamu tahu pasti itu nggak seperti ini.
Ini adalah saat aku dan Yo Yansing masih dalam masa pernikahan. Ini surat diagnosa dari rumah sakit. Dokter bilang, aku mengalami tekanan mental karena kekerasan pasif jangka panjang. Ini surat diagnosa dari psikolog. Dokter menyarankan aku segera keluar dari lingkungan toksik untuk mendapat perawatan psikologis. Mereka adalah mantan suamiku dan mantan ibu mertua. Selama 18 tahun pernikahan kami, mereka memperlakukanku seperti pembantu gratis. Aku bekerja mati-matian untuk mereka, mengurus seluruh keluarga mereka, tidak punya uang sedikit pun. Suamiku selingkuh saat masih menikah. Dia punya hubungan tidak pantas selama bertahun-tahun dengan asistennya, Sukian. Hari ini mereka membohongiku dengan mengatakan kalau anak sakit parah. Mereka memanggilku kembali, aku pikir mereka benar-benar menyesal. Tapi kenyataannya, mereka hanya ingin menipuku untuk menikah lagi, mengontrolku terus dan mengeruk setiap tetes darahku. Laporan diagnosa ini, sejak setengah tahun lalu. Semakin dipikir, semakin Penindasan mental, kekerasan cowok selingkuh pergi. Kakak kuat ya, air matanya bikin hati hancur. Jangan sampai kalian semua tertipu sama dia. Dia paling jago akting. Jangan sampai kalian semua tertipu, dia paling jago akting. Aku tahu, ngomong apapun, Kalian semua nggak bakal percaya, jadi biar aku tunjukin sesuatu yang nyata aja. Wang Xiufin, ibu dari Presiden Grup Yo. Kalian lihat sendiri, aku udah ngelakuin banyak amal, nyumbangin uang, aku seperti ini. apa mungkin memfitnah junior? Crab Show, bukankah sudah hampir bangkrut? Foto itu asli. Aku lihat laporan tentang panti jompo itu. Masalah keluarga sulit diputuskan. Lin Xiangwan, kamu pikir nangis tetes air mata cukup dan mengarang beberapa kebohongan bisa menipu semua orang? Aku kasih tahu kamu. Yang benar pasti menang. Mata masyarakat itu tajam. Trik tipu daya Lin Xiangwan semacam itu. Kejahatan takkan mengalahkan kebaikan. Mata masyarakat itu sangat tajam. Triknya Lin Xiangwan yang penuh tipu daya itu. Tak akan tahan di hadapan identitas amal dan fakta-faktamu. Iya, benar banget. Ketua Asosiasi Proyek Amal. Wang Xiuqin, kamu benar-benar tidak percaya sebelum melihat buktinya ya. Bandingkan siapa yang punya kartu lebih kuat. Siapa yang faktanya lebih valid. Baiklah, turuti keinginanmu. Sistem, aktifkan identitas peretas stop untukku. Apa maksudmu? Untuk yang menonton siaran langsung. Karena Ibu Wang baru saja menyebutkan proyek amal dan tindakan sukarela. Penting memberi gambaran nyata tentang Ibu Wang dan menunjukkannya kepada kalian. Apa saja kebohongan kotor yang tersembunyi di balik amal dan sukarela itu? Sekarang saatnya. Kenapa video pura-pura di panti jompo muncul? Dan kenapa rekaman menyalahgunakan dana amal ada? Untucked Membeli Perhaya. Apa? Kenapa ada foto pribadi aku sama wanita-wanita itu? Lin Xiangwan, ini ulah kamu lagi. Sepandai-pandainya tupai melompat, ketahuan juga. Ini pasti fitnah. Memang fitnah. Aku yang hampir 40, jadi ibu rumah tangga setengah kehidupan. Mampu ngumpulin semua bukti itu dalam waktu singkat. Lalu ngirim ke ponsel kamu yang lagi siaran langsung tanpa ketahuan siapapun? Wah, skandal besar terungkap sudah. Ternyata caranya bikin amal. Jijik, cowok selingkuh, makan dari istri. Buka pintu, Wang Xiufin, Yo Yansing. Tolong kerjasama. Bagaimana? Tutup, tutup, tutup. Habis sudah. Semuanya habis.
Halo semua, Lin Xiangwan. Terima kasih teman peduli masalah ini. Baru saja kalian lihat kebenaran dari masalah ini. Kebohongan pasti akan terungkap. Kejahatan akan terlihat di bawah sinar matahari. Pengalaman ini membuatku sadar bahwa nilai seorang wanita tidak pernah bergantung pada pernikahan atau orang lain. Kebahagiaan berasal dari kemandirian ekonomi, kekuatan mental. Hari ini untuk keadilan diriku. Namun juga berharap pengalaman ini bisa memberitahu wanita yang sedang berada dalam kesulitan. Kalian bukanlah pulau yang teris, penderitaan kalian layak untuk dilihat. Aku mengumumkan akan bekerja sama dengan Morning Light Capital dan Junhe Law Firm atas nama pribadi. Mendirikan organisasi nirlaba yang sesungguhnya. Dana bantuan wanita Morning Light. Dukung. Hebat sekali. Kakak luar biasa. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga kita bisa keluar dari belenggu dan meraih kehidupan yang gemilang dan cemerlang. Bu. Jean Gampergy. Terima kasih sudah beritahu aku arti ayah dan nenek. Bu, aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Yao Ming. Kamu sudah 18 tahun. 18 kamu sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas diri. Mama nggak akan meninggalkan kamu. Tapi kamu benar. Mama nggak bisa terus mengatur kamu, atau menanggung semuanya untukmu. Tapi, kamu bisa tinggal di sini, atau mulai bekerja. Tapi, bisa tinggal di sini, atau pergilah bekerja. Belajarlah, jelajahi dunia. Tapi jalanmu adalah milikmu, setiap langkah kau lalui sendiri. Saat kau berdiri tegak, ibu akan menyambutmu kembali. Bisakah kau melakukannya? Terdeteksi host menyelesaikan misi balas dendam akhir, menguasai nasib, berhasil membangkitkan kekuatan. Mengubahnya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Terdeteksi host menyelesaikan misi tertinggi. Up kesempatan untuk memulai kembali. Sekarang jalanku jelas, kekuatan telah kumiliki. Setiap langkah ke depan, aku ingin melaluinya dengan kekuatanku. Tolong berikan kesempatan ini untuk orang mungkin lebih dibutuhkan oleh orang lain. Lepas ikatan, tutup selamanya. Misi selesai, saatnya berpisah. Jalan tuan rumah, selamat tinggal. Tuan rumah, kini menjadi mercusuar sendiri.